Halo, aku Harry. Pernah nggak kamu tanya sama diri kamu sendiri, kenapa sih kamu gampang cemburuan? Atau kamu malah milih menjauh saat si dia nih mulai mendekat sama kamu? Atau kamu susah banget buat percaya padahal dia baik banget? Seringkali jawabannya bukan ada di hari ini, tetapi dari cara kita belajar mengasihi sejak lama. Psikolog John Bowlby mengatakan bahwa hubungan awal kita, terutama dengan figur pengasuh kita atau pemamah kita, membentuk cara kita merasa aman atau tidak aman dalam sebuah relasi. Ini disebut sebagai attachment, bukan sebagai cap karakter, tapi lebih kepada pola bertahan hidup emosional kita. Yang pertama, yakni secure attachment. Pola ini seringkali ngomong, aku aman untuk dekat. Ini relasi yang sehat. Sebab dulu kebutuhan emosi kita cukup konsisten dipenuhi oleh caregiver kita atau pengasuh kita. Sehingga sekarang kita merasa nyaman bila dekat dengan seseorang, bisa jujur, terbuka apa adanya, dan tidak panik saat ada konflik terjadi. Namun meskipun secure, bukan berarti dia adalah pribadi tanpa luka. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana kepribadian kita terbentuk. Tapi orang ini percaya bahwa relasi bisa aman dan nyaman untuk dia bangun. Yang kedua, yakni anxious attachment. Pribadi ini selalu punya pikiran, jangan tinggalkan aku. Hal ini terbentuk karena dulu kasih yang dia terima tidak konsisten. Kadang ada, kadang hilang. Akibatnya sekarang, pribadi ini butuh kepastian yang berlebihan, sehingga mudah sekali cemburu dan takut untuk ditinggalkan. Dan pola ini seringkali disalahpahami sebagai terlalu posesif. Padahal di dalamnya ada kegelisahan karena takut kehilangan atau ditinggalkan. Yang ketiga adalah avoidant attachment. Pribadi ini akan merasa bahwa dia akan aman kalau tidak terlalu dekat. Mengapa demikian? Karena dulu emosinya tidak disambut atau dianggap lemah. Akibatnya sekarang pribadi ini sulit terbuka, terlihat begitu mandiri tetapi kesepian, dan seringkali menjauh saat relasi mulai semakin dalam. Ini bukan karena tidak butuh cinta, tapi ini tidak tahu cara aman untuk menerima akan cinta. Yang keempat adalah disorganized attachment. Pribadi ini selalu ingin mendekat, tapi juga takut. Hal ini disebabkan oleh karena biasanya figur signifikan yang menjadi caregiver atau pengasuhnya atau orang tua kita seringkali hadir dengan membingungkan. Figur yang seharusnya aman justru pernah melukai atau membingungkan. Akibatnya sekarang pribadi ini akan tarik ulur dengan ekstrim dan relasi terasa melelahkan. Konflik batin terus-menerus, dia punya kebutuhan tetapi dia takut, sehingga seringkali meminta pembuktian. Ini biasanya yang paling menyakitkan dan paling sering disalahkan. Hal penting yang kamu pahami tentang pola-pola ini adalah attachment bukan vonis seumur hidup. Ia adalah pola yang dipelajari, dan apa yang dipelajari bisa dipelajari ulang atau dikoreksi. Pemulihan akan relasi hidup kita bisa kita mulai dengan berhenti bertanya siapa yang salah, dan mulai untuk bertanya apa yang kita butuhkan untuk merasa aman. Mazmur 27 ayat yang ke-10 mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan memperkenalkan secure attachment yang sejati. Dia hadir, dia setia, dan dia tidak pernah pergi saat kita rapuh. Dari sanalah perlahan-lahan cara kita mengasihi bisa dipulihkan jikalau kita mengenal pribadi yang selalu hadir untuk kita dan memberikan kasih-Nya. Kalau hari ini kamu mengenali dirimu ada di salah satu pola yang disebutkan barusan, ini bukan tanda bahwa kamu lemah atau kamu rusak. Tetapi justru kalau video ini lewat di tempat kamu, ini tandanya lukamu sedang ingin dipahami, bukan untuk disangkal. Dan ini selalu adalah awal yang baik. Kalau video ini terasa bicara tentang kamu, bukan berarti kamu lemah sekali lagi. Tetapi mungkin ini adalah tanda hatimu sedang minta dipulihkan. Kalau kamu mau satu langkah, lebih baik setiap waktu follow akun ini untuk pulih bersama. Bagikan konten ini jika kamu peduli dengan orang lain, komen agar kita bisa tumbuh bersama. Tinggalkan topik yang kamu mau kita bahas bersama-sama. Sampai jumpa di konten berikutnya.